Silakan Bu Isni. Singkat saja ya untuk penjelasan awal itu biar kita lebih didominasi di kegiatan praktek mengajarnya ya. Sudah tampil nggih Bapak Ibu? Sudah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk memaparkan modul ajar yang kami susun pada fase didik kelas 4 semester ganjil. Adapun materi pokoknya yaitu tentang menyambut usia balik. Pada kompetensi awal, peserta didik mampu menginterpretasikan tanda-tanda balik menurut kaidah ilmu fikih. Komponen profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, sebagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarananya, medianya untuk materi ajar kami memberikan Google Sites berupa isi pemaparan materi, kemudian melayangkan video pembelajaran yang telah kami susun dan di-upload ke YouTube, kemudian memberikan materi diskusi dan LKPD. Adapun alat dan bahannya, papan tulis, spidol, LCD, speaker yang telah tersedia di kelas, sumber belajarnya dari buku siswa, artikel narasi. Untuk target peserta didiknya itu peserta didik kelas 4A. Kemudian model pembelajaran yang kami terapkan yaitu menggunakan PBL, Problem Based Learning, melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kemudian presentasi dan penugasan. Untuk komponen intinya, alur tujuan pembelajaran, nanti setelah guru menayangkan slides, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian balik, kemudian dalam video pembelajaran dapat menginterpretasikan tanda-tanda balik, kemudian melalui model PBL dan diskusi kelompok, siswa dapat menjabarkan makna balik, menjelaskan terjadinya head dan mimpi basah, serta menyebutkan hal yang dilarang bagi seseorang yang sedang berhadas besar. Untuk pemahaman bermaknanya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menyadari tanggung jawab dan ketentuan syariat yang harus dipenuhinya, kemudian lebih siap lagi untuk menghadapi mimpi basah atau head bagi yang belum, kemudian dapat menjaga dirinya dari pelanggaran ketentuan syariat. Pertanyaan pemantik nanti diberikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan yaitu guru membuka dengan mengucapkan salam, meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa, kemudian menanyakan kabarnya, mengondisikan kesiapan belajar peserta didik, dan memeriksa kehadirannya. Untuk apersepsi sebagai kegiatan memunculkan atau mengajak siswa untuk bersemangat dalam belajar, yaitu dengan memberikan lagu 4 kata ajaib yang dinyanyikan secara bersama-sama. Setelah itu, mengajukan pertanyaan pemantik yang harus dijawab oleh siswa, seperti apa yang diketahui tentang balik, dan tandanya apa saja, yang dilarang untuk dilakukan saat hadas besar itu apa saja. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Adapun langkah kegiatan intinya karena menggunakan model PBL, sehingga ada 5 sintak atau langkah kerja. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru mengawali dengan menayangkan materi pada slide dan video pembelajaran, kemudian memberi kesempatan mereka untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Setelah itu menyajikan 4 masalah yang harus didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 mendiskusikan hal yang berbeda. Kemudian langkah kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini guru mulai membagi peserta didik dalam 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 peserta didik. Kemudian
menjelaskan cara diskusi yang harus dilakukan, kemudian membagikan LKPD, kemudian menjelaskan petunjuk pengerjaan tugas dalam LKPD, dan membagikan artikel sebagai penunjang kegiatan diskusi. Langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru mengunjungi setiap kelompok untuk memantau perkembangan diskusi. Apabila ada kesulitan yang perlu dibantu, maka guru melakukan penyelidikan di sini dan melakukan penilaian terkait keaktifan dan keterlibatan siswa. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah diskusi selesai, anak-anak diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya serta memberi apresiasi dari hasil presentasi. Langkah kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberi penguatan dari sesi tanya jawab antar kelompok, kemudian menyimpulkan hasil pemecahan masalah dari masing-masing masalah di kelompoknya. Setelah itu, pada kegiatan penutup, peserta didik menyimpulkan materi dari awal, yaitu dari pengertian, tanda-tandanya, dan lain sebagainya, kemudian melakukan refleksi dan memberi penugasan yang bisa dikerjakan di rumah melalui Google Form. Kemudian menyampaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan pertemuan selanjutnya dan menutup pembelajaran dengan doa kafaratul majelis dan salam. Adapun refleksinya diberikan kepada siswa dan guru terkait apa yang masih menjadi kendala dan upaya perbaikan pada pertemuan selanjutnya. Untuk assessment diagnostik yaitu secara non-kognitif seperti menanyakan kabar, apakah tadi pagi sudah sholat subuh dan lain sebagainya. Untuk kognitif yaitu yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang diberikan pada pertanyaan politik. Untuk asesmen formatif sebagai evaluasi di akhir pembelajaran disampaikan melalui Google Form atau penugasan di rumah. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru juga memberi penilaian sikap, baik itu sikap spiritual dan sikap sosial melalui lembar observasi. Kemudian untuk penilaian keterampilan, yaitu keterampilan diskusi, yang dinilai adalah kemampuan kerjasama, berpendapat, kemudian keaktifan dalam diskusi, kemampuan menerima pendapat, yang di-skor melalui rubrik yang telah terlampir dan interval nilai yang tersedia. Keterampilan selanjutnya itu presentasi, yang dinilai sistematika presentasi, penggunaan bahasa, kejelasan penyampaian, serta kemampuan merespon pertanyaan. Penilaiannya mengacu pada rubrik penskoran dan interval nilai yang telah disediakan. Kegiatan pengayaan dan remedial sebagaimana yang sudah memenuhi KKTP atau yang belum memenuhi KKTP. Untuk kelampiran yang ada yaitu lampiran LKPD. LKPD terlampir di bawah, kemudian sumber bacaan bagi guru dan siswa, kemudian glosarium yaitu mencakup materi definisi atau penjelasan dari materi yang terkait dengan usia baligh, kemudian daftar pustaka yaitu bersumber dari buku siswa, buku guru, dan sumber lainnya. Kemudian untuk selanjutnya mohon izin untuk praktek mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya tampak semangat, tampak ceria. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat, semuanya masuk dan tidak ada yang absen. Sebelum pembelajaran dimulai, tentunya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa selesai. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bu Isna mengabsen dulu kehadirannya. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bangkitkan dulu semangatnya melalui cek sound agar semuanya bisa bersuara. Untuk persepsi di sini yaitu dengan menyanyikan lagu 4 kata ajaib yang kita nyanyikan bersama-sama.
Baik, marilah kita menyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Bila berbuat salah bilang maaf, bila butuh bantuan bilang tolong, bila dapat hadiah ucap terima kasih, bila kau mau lewat ucapkan permisi. Nah, setelah itu marilah kita mulai memasuki pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat menginterpretasikan atau menguraikan dan menjelaskan tanda-tanda usia balik menurut kaidah ilmu fikih. Kita sebelum itu bisa tanya dulu, adakah di antara kalian yang tahu tentang balik? Nah, memasuki usia dewasa, kira-kira tandanya apa saja? Seseorang dapat dikatakan balik? Ya, ada head, kemudian mimpi basah. Baik, jawabannya sudah benar. Setelah itu kita pahami bersama-sama tentang pengertian balik. Balik artinya sampai, wajib mentaati hukum dan perintah syariat sebagaimana dalam kitab fikih dijelaskan. Dalam kitab Safinatun Najah ada 3 tanda balik. Yang pertama berumur 15 tahun, yang kedua mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan setelah usia 9 tahun, kemudian keluar darah haid bagi perempuan di atas usia 9 tahun. Dalam hal ini, orang yang berhadas besar tidak boleh melakukan sholat, menyentuh mushaf, tawaf, dan iktikaf. Untuk selengkapnya, marilah kita simak video pembelajaran. Baik, setelah mengamati video tersebut, adakah yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, marilah kita memasuki forum diskusi. Di sini Bu Isna sudah membagi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok mendiskusikan hal yang berbeda. Kelompok 1 tentang pengertian balik dan tandanya dalam ilmu fikih, yang anggotanya ada 4 orang ini. Kemudian kelompok 2, mengapa terjadi mimpi basah dan kapan seseorang akan mengalaminya. 4 anggota, kemudian bagaimana terjadinya haid dan gejala yang dirasakan. Anggotanya kelompok 3 adalah tersebut. Kelompok 4 mendiskusikan tentang hal apa yang dilarang untuk dilakukan seseorang dalam keadaan hadas besar. Silakan anak-anak kembali membuat kelompok diskusi sesuai dengan anggota masing-masing. Nanti Bu Isna akan membagikan artikel, yang tentunya artikel ini akan membantu penyelidikan kalian untuk menemukan jawaban-jawaban. Yang pertama yaitu tentang mimpi basah, kemudian ada artikel tentang haid atau menstruasi. Setelah itu, anak-anak dapat menuliskan jawabannya pada lembar LKPD. Nah, pada lembar LKPD berikut ini, anak-anak dapat menuliskan terlebih dahulu identitas kelompoknya, kemudian membaca dengan seksama tujuan pembelajaran serta langkah kerjanya. Setelah diskusi tersebut dilakukan, anak-anak dapat menuliskan hasil diskusinya pada lembar LKPD yang telah diberikan. Waktu mengerjakan diskusi adalah 30 menit. Silakan dikerjakan. Oke, kemudian sudah selesai. Silakan dipresentasikan mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Setelah kegiatan presentasi selesai dari kelompok 1, adakah yang ditanyakan untuk kelompok 1? Baik, penjelasan yang cukup jelas. Dilanjutkan dari presentasi kelompok 2 dan lain sebagainya. Setelah kegiatan diskusi selesai, kita simpulkan bersama-sama tentang pengertian balik, tanda-tandanya ada 3, kemudian hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi orang yang berhadas besar. Kesimpulan yang sangat tepat sekali, artinya anak-anak sudah memahami pemaparan materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, sebagai bekal di rumah, Bu Isna berikan tugas yang bisa dikerjakan di rumah sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Tugasnya disampaikan melalui Google Form. Silakan dituliskan identitasnya secara lengkap, kemudian mengerjakan tugas sesegera mungkin agar nilai dapat segera terdapat dan masuk ke pelajaran. Nah, mungkin itu saja anak-anak yang bisa disampaikan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini.
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ما يكفر بها إلا الفاسقون صدق الله العظيم. Fa'inna Allaha yang bertasydid bacaan gunnah musyaddadah, Allaha baca tafkhim karena didahului harakat fathah. Gimana Bu? Dibaca tebal. Baik. Kemudian berikutnya Lil kafirin rin yakni itu bacaan mat tapi tulis sukun karena mat tabi'i terletak di akhir ayat atau akhir kalimat. Kalimat di ayat bacaan mat tapi tulis sukun. Baik, terima kasih Bu Isma. Sama-sama Bu. Sama-sama Ustaz. Ya, baik, terima kasih sampaikan Bu Itin atas membaca Al-Quran tulisnya.